di sekolah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sederek, monggo Pinara, podcast inspiratif bersama Kanwil Perbendaharaan Yogyakarta. Pinara mengudara membawakan isu-isu aktual dan juga yang memberikan insight menarik dan juga bermanfaat bagi para sederek. Nah, Pinara kali ini temanya juga pasti menarik banget ya untuk para sederek simak, yaitu Jogja bukan sekadar tujuan wisata, cerita menarik di balik budaya dan warganya. Seperti kita ketahui bersama kalau Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini pariwisatanya sudah sangat tersohor. Nggak cuma di Indonesia saja tapi juga di seluruh dunia, ibaratnya seperti itu ya. Karena kalau nggak salah tahun lalu saja 8.000-an wisman itu datang ke Yogyakarta melalui Bandara YIA. Itu jumlah yang sangat luar biasa tentunya. Nah, untuk mengelaborasi ini semua, apalagi karena Jogja ini bukan hanya tujuan wisata, tapi di baliknya ada value, ada juga warga yang pastinya menjaga ruh kota Jogja ini tetap hidup. Untuk mengelaborasi itu, kita sudah menghadirkan satu figur yang berkiprah luar biasa di dunia pariwisata, kemudian di budaya Yogyakarta, pelestarian budaya Yogyakarta dan juga ekonomi kreatif. Langsung saja kita sambut bersama Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Terima kasih. Tepuk tangannya dong. Agak telat tepuk tangannya. Gusti, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kami pastinya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Gusti karena di sela kesibukannya berkenan untuk hadir di podcast kami ini. Siap, Izin sama-sama, nanti, Mbak. ya, izin nanti elaborasi terkait tema yang sudah saya sampaikan tadi ya Gusti tentang pariwisata, ekonomi kreatif dan pelestarian budaya di Yogyakarta. Siap. Kalau begitu para sederek tetap di Pinara. Halo para sederek, masih di Pinara, podcast inspiratif bersama Kanwil Perbendaharaan Yogyakarta. Dan kita di sini bersama dengan Gusti Kanjeng Ratu Bendoro selaku penghageng KHP Nitya Budaya juga ya di Keraton Ngayu Jakarta Hadiningrat, dan kita akan ngobrolin tentang Jogja bukan sekadar tujuan wisata. Gusti, kalau ngomongin Jogja yang bukan sekadar tujuan wisata gitu ya, makna pariwisata sendiri kalau di DIY itu seperti apa sih Gusti? Dan yang diharapkan nih yang menjadi inspirasi bagi wisatawan yang berkunjung ke DIY itu apa? Kami mencoba untuk terus mengenalkan budaya yang ada sehingga mereka juga yang kami harapkan tentunya adalah dengan kami mulai mendekatkan wisatawan dengan budaya, harapannya nanti mereka itu tertrigger untuk mengenal budayanya mereka sendiri, begitu. Oke, Jadi baik. karena kan banyak orang yang bilang bahwa Gen-Z itu terputus dengan budaya dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak, hanya saja Gen-Z tidak punya rujukan akan budaya itu, mereka harus cari kemana, begitu ya. Nah, sehingga harapannya Jogja bisa menginspirasi mereka untuk mencari tahu tentang budayanya mereka sendiri di seluruh Indonesia. Begitu. Oke. Jadi mungkin ketika datang ke Jogja, oh ternyata ada kayak gini. Siapa tahu di tempatku, di daerahku juga ada. Tentunya mereka, kami sangat berharap bahwa mereka juga bisa melihat bahwa orang Jogja itu masih memegang value-nya mereka sebagai orang Jogja gitu ya. Walaupun di Jogja sendiri kita bisa lihat bahwa it's mix culture juga gitu ya. Betul. Jadi orang seluruh dari Indonesia itu tumpah di Jogja begitu ya. Kita juga bisa lihat banyak GM dari hotel yang ada di Jogja ini bukan orang Jogja. Kita bisa lihat pekerja di restoran dan juga di destinasi wisata itu bukan orang Jogja. Tapi harapannya tentu bagaimana pelajar yang sekolah di Jogja dan wisatawan yang sekolah di Jogja itu juga masih merasakan hospitality-nya kita. Karena hospitality-nya kita itu bukan sesuatu yang dibentuk tapi sesuatu yang genuine, gitu. Dari sifat kegotong royongannya mereka, di sesama sapa aruh dengan sesama tetangga dan lain sebagainya. Jadi itu yang kita coba untuk preserve. Jadi bagaimana kita masih senyum dan menyapa dengan orang yang nggak dikenal pun kita juga nyapa. Menggunakan klakson yang baru-baru ini viral adalah di Jogja tuh klakson nggak ada gunanya gitu ya. Bahkan di klakson itu adalah untuk sapaan dengan orang yang kita kenal. Monggo gitu ya Gusti ya. Oh, benar-benar sih. Jadi maksudnya tadi termasuk ketika warga luar Jogja yang kesini pun gitu juga perlu menjiwai ya, meresapi gitu ya Gusti value-value yang ada di Jogja ini biar juga
ikut hospitality-nya juga luar biasa seperti orang Jogja gitu-gitu ya Gusti. Baik. Kemudian masuk ke keraton nih Gusti. Kalau keraton sendiri mungkin memaknai pariwisata di DIY ini seperti apa? Mau optimis apa pesimis nih? Karena begini, kalau dua-duanya jangan ya. Kalau di keraton sendiri, kami kan memiliki 3 unit sebenarnya. Jadi ada unit Kedaton, ada unit Wahonoroto, dan unit Taman Sari. Nah, wisatawan dan Kedaton dan Taman Sari ini menjadi kayak must checklistnya gitu untuk kalau ke Jogja begitu. Nah, tapi memang ada juga yang aku nggak mau lah ke museum gitu ya, kayaknya kayak konotasi museum tuh gimana gitu, jadi mereka akhirnya tidak masuk ke museum misalnya. That's a good chance gitu ya untuk kita bisa mengedukasi masyarakat tentang the existing of kerajaan zaman dulu di Nusantara gitu ya, dengan sejarah, background kita itu siapa dan lain sebagainya, budaya dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi karena itu lokasinya di tengah kota, sehingga tentu pariwisata itu ada dampak negatifnya, gitu, terutama yang MICE ya, yaitu adalah sampah, air, parkir, itu menjadi problematika yang luar biasa karena di keraton sendiri pun parkirnya kecil dan terutama di tengah kota sehingga di dalam beteng sehingga bis tidak bisa masuk. Terbatas ya, tidak bisa masuk. Betul, aksesnya juga terbatas. Kami juga menyadari bahwa terus nanti jadi pack macet dan lain sebagainya, terutama di Taman Sari dengan wisatawan mancanegara, dengan ngasem yang luar biasa penuhnya pada saat weekend. Nah, itu bisa jadi peluang, tapi juga ada tantangannya pasti. Oke. Yang jelas kedepannya ini masih terus mencari cara nih ya Gusti ya untuk biar semua tuh jalan dengan baik gitu-gitu kan ya. Baik. Betul. Nanti mungkin bisa kita elaborasi lagi di segmen selanjutnya ya Gus ya. Para sederek tetap di Pinara. Halo para sederek, masih di Pinara Podcast Inspiratif bersama Kanwil Perbendaharaan Yogyakarta. Dan Mutia masih bersama dengan Gusti Bendoro. Kita ngobrolin tentang Jogja bukan sekadar tujuan wisata. Tadi Gusti sudah menyampaikan terkait peluang-peluang yang ada, tantangan yang ada gitu Gusti. Nah, kalau saat ini nih Gusti, terkait peluang itu tadi, apakah sudah ada dukungan investasi yang memadai sampai saat ini? Jadi kita bisa melihat investasi dari dua sisi. Kalau investasi dari luar Jogja untuk masuk ke dalam, itu memang mungkin kita perlu dorong lagi untuk adanya investasi. Oh gitu. Tetapi ya itu ada pro dan kontra lah seperti itu. Betul. Nah, tetapi kalau investasi dari dalam pemerintah daerah di Jogja sendiri, itu sebenarnya cukup banyak yang mungkin orang belum mendengar gitu ya. Jadi seperti tadi kita bahas desa wisata, ada Breksi, ada Ngelanggeran gitu ya, itu 2 contoh, sampai satu lagi deh, Ukir Sari gitu ya. Ukir Sari, oke. 3, jadi Breksi semua sudah familiar dengan dulunya pertambangan gitu ya, lalu dengan investasi dari pemerintah daerah sekarang berubah menjadi destinasi wisata yang cukup populer. Iya betul. Ngelanggeran itu daerah dulu yang sangat gersang gitu ya, yang akhirnya ada investasi dari pemerintah daerah untuk menjadikan itu tempat destinasi wisata. Dan sekarang miliaran rupiah yang setiap bulan berputar di situ ekonominya. Terakhir adalah Ukir Sari. Ukir Sari, Ngelanggeran itu sudah mendapatkan UNWTO The Best Tourism Village di 2021. Sedangkan Ukir Sari baru tahun lalu 2025 mendapatkan Best Tourism Village dari UNWTO. Jadi Ukir Sari ini adalah destinasi yang berbasis dengan budaya. Bagaimana dia bisa ada membatik, ada nyungging wayang dan lain sebagainya. Jadi edukasinya berbasis dengan cultural kalau di situ. Itu juga investasi dari pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah cukup banyak membantu desa-desa wisata untuk bagaimana investasinya itu dari bottom up. Jadi menggunakan dana keistimewaan untuk menjadi bagian dari investasi apa yang dibutuhkan oleh desa wisata supaya dia bisa ada initial perputaran ekonomi di daerah itu. Nah, ini sebenarnya investasi-investasi yang
dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan dengan begitu dampaknya ya mau uangnya akan beredarnya di situ. Berbeda dengan investasi, pasti ada uang yang akan keluar dari daerah istimewa Jakarta. Betul. Oke, jadi memang dukungan dari Pemda sendiri sudah sangat luar biasa gitu ya Gusti ya. Oke, kalau Bukir Sari, kemudian Langgeran dan juga Breksi ini kan juga cukup viral beberapa waktu ya Gusti ya. Karena memang kadang ada acara kayak gigs gitu juga di Breksi beberapa kali. Nah, menyikapi lokasi-lokasi yang viral ini bukan hanya 3 desa wisata tadi, menyikapi lokasi atau wisata yang viral itu tadi, apakah ada treatment khusus nih dari keraton untuk menyikapi tempat-tempat yang memang mungkin terlalu viral kemudian ramai dan sebagainya gitu? Ya, kalau dari keraton sendiri tidak, karena saya jaketnya 2 nih Mbak. Jadi kalau dari keraton kami tidak intervensi untuk sampai ke sana karena memang itu adalah kebijakan dari pemerintah daerah. Nah, tapi karena saya jaketnya 2, karena satu adalah di Badan Promosi Pariwisata Daerah, sehingga kami biasanya juga melakukan monitoring ke beberapa lokasi yang memang satu lagi viral nih, gitu kan. Kenapa? Karena kami mau memastikan supaya ekspektasi orang yang viral di situ, gitu ya, itu bisa dipenuhi oleh destinasi wisatanya. Jadi takutnya keburu viral, tapi ternyata tidak meet the expectation, itu jadi membuat wisatawan kapok datang ke sana. Betul, kayak justru mungkin kewalahan di daerah itu juga. Jadi kewalahan atau servisnya jadi tidak memenuhi. Jadinya nanti jadi ada rasa, oh ternyata Jogja kayak begini ya, cuman viral tapi nggak ada apa-apa. Jadi konotasi itu juga ada. Nah, yang kedua adalah pada saat tempat itu ramai pengunjung, kami juga memantau bagaimana sustainability dari pengolahan sampahnya. Itu juga harus bagaimana, karena kita harus create the balance antara wisatawan dengan warga lokal. Jangan sampai pada saat wisatawan itu banyak berkunjung, warga lokalnya sendiri jadi jenuh dan akhirnya menentang pariwisata. Mohon maaf Gusti, jenuh ini dalam artian gimana ya? Karena mereka hidupnya jadi lebih tidak nyaman. Apa-apa ada orang lain, apa-apa fast-paced gitu mungkin ya. Karena tidak dipungkiri bahwa begitu banyaknya wisatawan itu juga ada dampak negatifnya. Misalnya kekerasan di jalanan, atau misalnya ada jambret, ada copet gitu ya. Lalu ada kata-kata kasar, ada yang dan lain sebagainya. Itu perihal sampah, macet dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai dampak negatifnya ini dirasakan oleh wisatawan sesaat, tapi dirasakan oleh warga lokal selamanya. Jangka panjang ya. Jangka panjang. Jadi kita harus create the balance. Bagaimana itu bisa mengurangi dampak negatifnya untuk warga lokal. Ini kan dampak negatif ya Gusti. Ini bisa jadi juga kan dampak positif nih, kayak misalnya UMKM-nya juga semakin terangkat gitu. Karena pastinya wisata sendiri kan nggak terpisahkan dari ekonomi kreatif di Yogyakarta. Kalau dari pandangan Gusti sendiri seperti apa tuh? Kalau saya boleh mengatakan bahwa sebenarnya UMKM ini menjadi pilar dari perputaran ekonominya pariwisata. Karena destinasi wisata kita itu cukup banyak investasi dari luar, tetapi sebenarnya UMKM kita lah yang menjadi warga dan lokal ekonomi, yang menjadi perputaran ekonominya adalah dari UMKM itu. Sehingga kami terus mendorong banyaknya untuk UMKM bisa meet the standard dan berada di tengah-tengah dari pariwisata, industri pariwisata kita. Meet the standard itu sih penting banget sih Gusti. Baik dari hygiene-nya, kemudian dari seleranya sama nggak ya dengan para dari wisatawan. packaging, dari branding, dan kemudahan lain sebagainya. Luar biasa nih. Berarti memang dari Gusti sendiri juga ada dukungan banyak ke ekonomi kreatif terkait UMKM itu tadi. Karena itu saling berhubungan sebenarnya. Betul sih, memang satu sama lain tuh nggak bisa dipisahkan pariwisata dan ekonomi kreatif. Baik, nanti kita akan kulik lebih lanjut lagi ya Gusti di segmen terakhir di Pinara. Kita akan obrolkan tentang harapan Gusti. Mungkin ada yang bisa disampaikan juga kepada warga masyarakat DIY nih, kalau pariwisata tuh kayak gini loh, kita harus dukung kayak gini lah gitu. Mungkin nanti bisa disampaikan. Kalau begitu para sederek tetap di Pinara. Halo para saudara, masih di Pinara, podcast inspiratif bersama Kanwil Perbendaharaan Yogyakarta.
Dan kita di sini masih membahas tentang Jogja, bukan sekadar tujuan wisata, bersama dengan Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Nah, kalau ngomongin tentang wisatanya Jogja, ini kan pasti memang udah tidak diragukan lagi gitu ya Gusti. Namun pasti ada nih hal-hal yang sebenarnya tuh luput dari wisatawan nih. Mungkin bisa dielaborasikan nih Gusti, apa saja sih yang sebenarnya bisa dieksplor gitu. Nah, memang mungkin Jogja itu banyak sekali desa wisata yang sangat-sangat terkenal. Bukan terkenal banget sih, cuman maksud saya adalah sudah terakreditasi dan memang Jogja itu memiliki penilaian rutin untuk desa wisata, jadi pemantauan rutin, sehingga standar untuk desa wisata di Jogja di daerah istimewa Jakarta ini cukup tinggi sebenarnya. Jadi itu yang mungkin perlu dieksplor oleh wisatawan yang datang. Desa wisata berarti ya Gusti? Betul, desa dan kampung wisata. Dan kampung wisata. Kalau seperti itu mungkin dari Jogja Tourism Board sendiri nih Gusti, adakah langkah-langkah nih yang memang digunakan promote desa wisata secara besar-besaran gitu? Tentunya kalau memang yang kita terus memiliki program-program yang berkolaborasi dengan desa wisata. Tetapi terkadang yang kita maksud desa wisata itu adalah mungkin dari segi segmen saya ya, jadi karena agak idealis nih gitu ya. Kalau menikmati desa wisata itu adalah dari datang ke sana dan menginap di sana. Jadi tidak hanya spending 3 jam untuk membatik atau 3 jam untuk membuat topeng dari kayu dan lain sebagainya. Tapi lebih kepada benar-benar embedded masuk ke desa itu dan menikmati slow living dari desa itu. Tapi banyak paket wisata yang belum bisa sefleksibel itu gitu, dan juga mungkin minatnya untuk orang datang ke Jogja itu masih sangat-sangat tertarik untuk datang ke satu destinasi dan destinasi lain dan berakhir di Malioboro saya begitu. Karena mungkin pengennya nih Gus, satu kunjungan dapat banyak. Betul. Gitu kan? Karena Jogja to be fair kita bisa dapat pantai dan dapat gunung dalam satu hari. Betul, dan juga ke kota Malioboro lagi nih intinya gitu. Tapi yang ingin ditingkatkan sebenarnya agar wisatawan tuh merasakan experience. Di desa wisata itu tadi ya Gusti. Nah, kalau dilihat dari sini berarti kan sebenarnya ada peluang yang besar nih di sini Gusti. Namun dari situ juga ada tantangannya ya. Itu mungkin bisa dijelaskan lagi peluang dan tantangan yang ada di situ. Betul, setiap ada tantangan pasti ada peluang, setiap ada peluang pasti ada tantangan. Jadi kalau kita melihat bahwa desa wisata yang kali ini itu masih cukup banyak tantangannya karena tantangan dari social cultural dari sekitarnya. Misalnya ada beberapa desa wisata yang trafficnya tinggi nih gitu ya, jadi kedatangan jumlah wisatawan yang cukup banyak, 1.000, 2.000 gitu ya, karena bis dan lain sebagainya. Tapi nanti masyarakat sekitar situ tidak menyukai itu karena mereka pengennya itu ya nyiramin tanaman masih pakai daster gitu ya, tanpa harus ada orang lalu lalang dan lain sebagainya. Terus daerahnya mereka jadi macet dan lain sebagainya, atau jadi terlalu banyak wisatawan ke situ menjadikan hingar-bingar gitu ya, jadi agak bising gitu. Tapi kita tinggal melihat bagaimana itu bisa di-solve dengan adanya komunikasi yang bisa dicapai. Nah, kalau wisatawan itu hanya datangnya ke Malioboro satu titik, tentunya itu juga menjadi tantangan karena macetnya jadi di tengah kota. Padahal kota itu jalannya nggak mungkin dilebarin gitu karena ya memang sudah segitu. Nah, Malioboro penuh seperti itu, tetapi peluang masih cukup banyak. Kita sebenarnya masih bisa ekspansi Malioboro lebih baik lagi, penataannya lebih baik lagi. Hanya saja memang kita perlu bagaimana mendistribute wisatawan yang mostly domestik ini ke hari-hari kerja gitu. Karena biasanya peaknya itu adalah di long weekend gitu ya, di liburan. Nah, bagaimana kita membuat caranya membuat mereka untuk bisa lebih rata liburannya. Sebenarnya pulang masih banyak sekali. Oke, termasuk kayak itu tadi ya, hari kerja gimana sih agar mereka tetap datang ke situ gitu ya Gusti Bendoro ya. Namun kan memang yang jadi tantangan ini tadi kembali ke desa wisata tadi ya Gusti. Misal memang orang-orangnya nih, aduh aku nggak nyaman nih, malah jadi ramai gini desanya gitu. Padahal di sisi lain itu kan meningkatkan ekonomi di situ juga. Atau mungkin sudah ada yang dilakukan terkait memberikan awareness kepada mereka gitu Gusti? Selalunya ada, cuman kenyamanan dari orang itu kan berbeda-beda ya.
Ada juga desa wisata yang punya paket wisata luar biasa, tapi nggak punya homestay misalnya. Kenapa nggak punya homestay gitu kan? Sedangkan kategori homestay itu adalah bukan sesuatu yang dibangun oleh wisata begitu ya, tapi bagaimana menempatkan wisatawan ke dalam kamar-kamar kosong yang dimiliki oleh warga setempat, begitu. Karena memang banyak sekali anak-anak muda yang misalnya keluar dari Jogja dan lain sebagainya, meninggalkan si orang tuanya sendiri di rumah, jadi ada kamar kosong satu yang bisa disewakan. Nah seharusnya itu ada peningkatan ekonomi dari situ untuk rumahnya. Betul. Tapi kembali lagi ke tingkat kenyamanan orang itu berbeda-beda begitu, karena ada yang nyaman punya orang baru yang bisa diajak ngobrol gitu ya. Saya pernah ke beberapa homestay yang ada di daerah Istimewa Jakarta, ya benar-benar ada yang begitu saya masuk sudah harum bau tempe gitu ya, enak banget gitu ya, dan pemilik rumah juga nyaman dan ramah dan nggak kepo gitu ya, jadi komunikasinya juga bagus. Tapi ada juga yang saya datang gitu cuman, oh iya selamat datang, dikasih teh, habis itu dia nonton TV gitu, ditinggal nonton sinetron, itu juga ada gitu ya. Ada juga yang saya begitu masuk digigit nyamuk karena nyamuknya banyak sekali, ya itu different ini aja sih. Memang kenyamanannya berbeda-beda di tiap warga juga ini ya Gusti. Betul, dan tingkat kebersihan orang itu kan berbeda-beda juga. Betul. Gitu. Termasuk dari wisatawannya juga nih Gusti. Mungkin kayak aduh kurang nyaman nih kalau di homestay yang di rumah-rumah warga, mungkin ada juga yang seperti itu ya. Namun memang bisa dicari peluangnya untuk ke depan gitu ya Gusti. Bisa, tinggal memang wisatawan jangan mengekspektasi homestay itu seperti hotel betul. Yang spraynya putih gitu ya, nggak mungkin. Yang ada room service gitu. Iya, kita di rumah spraynya yang putih kan juga nggak ada. Mencoklat. Ya. Atau bahkan ada yang gambarnya Hello Kitty, kan gede banget gitu ya. Jadi itu ekspektasinya memang yang harus juga wisatawan tahu. Betul sih. Tapi memang pasti ada segmennya sih Gusti yang kayak gitu, nyari experience ada. Gitu kan. Betul. Untuk apa sih namanya ya kalau stay di rumah warga gitu tuh ada istilahnya kayaknya Gusti. Itu kita lebih kerasa slow livingnya sih. Iya betul. Dan itu memang pasarnya ternyata memang Gen Z. Malah Gen Z ya? Gen Z. Yang suka coba hal baru gitu ya? Betul, mereka suka ke rumah warga, komunikasi dengan masyarakat di sana, dan juga mereka maunya tuh sesuatu yang tidak ada di Instagram gitu, sesuatu yang baru nih, dan bisa jadi pionir nih mungkin. Betul, Gen Z pengen ke desa wisata di Jogja. Nah kalau harapan Gusti Bendoro sendiri terkait pariwisata untuk pemerintah, mungkin pemerintah daerah bisa atau pemerintah pusat juga. Jadi kami mencoba untuk menghadirkan sesuatu yang lebih otentik Jogja gitu ya. Jadi kalau dengan pemerintah pusat, terkadang daerah Istimewa Jakarta itu hanya dijadikan objek, bukan menjadi subjek. Kami sangat berharap memang komunikasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini lebih menjadikan kita sebagai subjek yang mengetahui tentang daerah Istimewa Jakarta. Tidak hanya sebagai program maupun objek yang kita bikin acara di Jogja, that's it. Tapi kita tidak diajak untuk bicara bahwa Jogja sebenarnya mau kemana sih? Gitu. Program kalian mau kemana sih? Oke. Tapi hanya one direction dari atas. Kemarin kan sempat ada event ini ya Gusti, Jogja Cultural Wellness Festival itu. Betul. Dan saya lihat itu lama kan ya Gusti, durasi acaranya. Apakah itu juga salah satu cara nih biar pemerintah nih ngelihat Jogja sebagai subjek juga nih, nggak cuma objek? Jadi daerah Istimewa Jakarta ini adalah salah satu dari 3 destinasi prioritas untuk wellness, begitu ya. Oke. Yang pertama adalah daerah Istimewa Jakarta, yang kedua adalah Provinsi Bali, dan yang ketiga adalah Kota Solo. Baik. Jadi pemerintah itu memiliki 3 destinasi prioritas untuk wellness. Dan Bali dirasa tidak perlu dibantu karena wellnessnya sudah cukup luar biasa, begitu ya. Dan Jogja ini yang menjadi daerah di tengah-tengah karena Solo untuk wellnessnya dan pariwisatanya belum seperti Jogja. Sehingga beberapa kebijakan itu diambilnya adalah untuk Kota Solo yang perlu dibantu untuk meningkatkan pariwisata dan juga wellnessnya. Sehingga kami akhirnya kami mau menciptakan sendiri gitu ya. Akhirnya kami menciptakan Jogja Cultural Wellness Festival. 2 kali sudah kami lakukan.
Dan yang ketiga, ini pemerintah mencoba untuk mendorong kami dari segi marketingnya. Begitu. Jadi kita sudah memiliki program yang biasa kami lakukan sudah 2 tahun sebelumnya, dan di tahun ketiga ini dibantu pemerintah untuk dari segi edisi marketingnya. Begitu. Oh begitu. Dan jadi akhirnya memang kita jadi lebih banyak diketahui. Gitu. Lebih awareness-nya jadi lebih luas gitu ya. Betul. Ya. Oke, baik. Mungkin terakhir nih Gusti, untuk closing di Pinara kali ini, ada yang ingin disampaikan oleh Gusti Bendoro kepada masyarakat terkait pariwisata di Jogja seperti itu. Oke. Yang pertama adalah untuk wisatawan, coba explore desa wisata ataupun destinasi yang berbasis dengan experience. Karena 100.000 kalian spending di desa wisata, maka 100.000 lah itu untuk perputaran ekonomi. Tapi untuk kalian warga lokal, selalu lihatlah bahwa Jogja rame hanya untuk seasonality dan tidak selamanya. Jadi selagi Jogja itu rame, pasti ada UMKM yang akan naik kelas atau perputaran ekonominya. Sehingga warga Jogja bersabar kalau long weekend. Boleh dong tepuk tangan untuk Gusti Bendoro. Ada lagi Gusti mungkin yang hendak disampaikan? Sudah? Oke, baik. Kalau begitu terima kasih banyak Gusti Bendoro sudah berkenan hadir di Pinara. Mohon maaf jika tadi ada yang kurang berkenan dalam saya ngobrol dengan Gusti. Aman. Gitu, dan semoga next kita bisa lain waktu bisa diskusi lagi Gusti. Siap. Seperti itu, dan pastinya para sederek semua apa yang sudah disampaikan Gusti semoga bisa merasuk ke dalam jiwa dan juga hati para sederek gitu ya, sehingga bisa lebih memajukan lagi pariwisata di DIY. Tapi nggak cuma pariwisatanya aja, budaya dan juga value-nya tetap dijaga. Kalau gitu kita akan jumpa lagi di Pinara berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.